Hati-hati guys, penipuan. Ini rukonya nih, kalau ruko di sini hati-hati dimintain duit. Penipuan lowongan kerja terjadi di Bekasi. Seorang wanita mengaku menjadi korban penipuan oleh sebuah kantor lowongan kerja bodong yang berlokasi di Ruko Plaza, Bekasi Jaya, tepatnya di depan Transpark Juanda, Bekasi. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, korban mengaku diminta untuk membayar uang sebesar Rp600.000 sebagai syarat administrasi. Namun, setelah dibayar, tak ada proses seleksi kerja yang jelas dan kantor tersebut diduga palsu. Setelah video tersebut viral, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi langsung menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi. Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas apapun di ruko tersebut. Pihak yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja juga tidak berada di tempat. Dinas Tenaga Kerja menyimpulkan praktik ini adalah penipuan, sebab tak ada izin resmi yang dimiliki dan pelaku menghilang setelah kasus ini mencuat. Lu mau apa? Lu nggak ada urusan sama lu. Juga ada urusan sama lu ya. Jangan lu wartawan cerita kita tuh ya. Saat wartawan mencoba meliput di lokasi, mereka dihadang oleh seorang pria yang diduga preman. Pria tersebut berusaha mengintimidasi agar peliputan tidak dilanjutkan. Insiden ini makin memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk menutupi penipuan. Maju. Udah deh bang, udah bang. Anda kembali bersama kami di One on One. Pak Immanuel, nah kita ini akan membahas mengenai suatu hal yang ini nih, yang cukup menarik juga nih, karena agak sensitif begitu ya Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin para pemangku usahanya itu memintakan uang kepada para pekerja supaya bisa bekerja gitu. Justru para pelamar ini yang harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk bisa bekerja. Apakah ada keanehan-keanehan lain Pak yang Bapak temukan di lapangan mengenai syarat kerja? Itu fakta yang terjadi. Kita berhadapan dengan para calo-calo tenaga kerja yang menurut saya itu menjadi sebuah ancaman ya untuk para pencari kerja. Kadang-kadang mereka melamar ditarifkan sekian juta baru bisa masuk di perusahaan. Dan modus ini kerjasama antara para calo dan juga HRD di perusahaan, gitu. Dan ini kan menurut pandangan kami ini justru membahayakan tindakan-tindakan. Kalau dalam konvensi ILO itu tidak boleh, nggak boleh. Dan kita juga, nah para pelaku usaha ini harus paham soal itulah. Jangan sampai malah menjadi bagian yang menyusahkan lah, gitu loh. Itu Bapak temukan mengenai persyaratan mungkin memberikan uang begitu ya kepada HRD atau yang lain itu hanya untuk perusahaan yang mungkin kecil atau yang udah besar begitu? Ada yang besar, ada yang kecil. Dari yang kecil skalanya dan paling besar ada. Udah kita temuin semua. Temuin semua. Apakah dari pemimpinnya juga tahu Pak? Nah, soal itu saya tidak tahu pemimpinnya, tapi itu levelnya baru sampai tingkat HRD. Yang kita ketahui gitu. Dari levelnya HRD dulu, HRD dan para calo. Dan itu akan kita tindak juga calo-calo ini sama HRD-nya. Kita mau pidanain mereka. Oh ya, langsung dapat ini ya, ancaman pidana ya Pak. Selain itu juga ada persyaratan-persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Misalnya soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, memang butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gaya menarik. Kedua soal umur. Kadang-kadang kasihan kan, orang dibatasi dengan umur. Akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja. Akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja. Timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua,
Ketiga, soal udah nikah atau belum. Kerja nanya nikah, apa relevansinya? Gitu loh. Nah, keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari pesawat, iya butuh standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila, masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi, maaf nih untuk kawan-kawan perempuan. Sampai ukuran berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya Pak? Ya bukan, itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan, HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum. Kita pidanain nih orang-orang ini. Hanya HRD saja, apa mungkin itu sudah menjadi kebijakan? Baru yang kita lihat HRD ya, belum naik pada top up lagi, yang level topnya. Baru kita lihat level ARD. Tapi memang kan mengenai persyaratan yang mungkin fakta persyaratan yang aneh itulah Pak ya, kita sebut itu kan udah terjadi sejak udah bertahun-tahun lamanya ini kan. Puluhan tahun. Itu kenapa ya Pak? Apakah ada alasan yang dibalik itu semua yang Bapak temukan di lapangan? Alasan pertamanya pasti negara tidak hadir, negara itu malas pejabatnya. Kedua, pejabatnya koruptif. Gitu. Ketiga, pejabatnya bagian dari pemain itu. Hari ini di pemerintahan Pak Prabowo dan ada Pak Menterinya Pak Yasterli dan juga saya yang di lapangan ditugaskan ya menemukan hal-hal itu. Gitu. Berarti sudah satu suara ya Pak untuk mengatakan tidak kepada persyaratan-persyaratan yang memang tidak relevan begitu ya? Ya harus kita hapus dong, nggak boleh. Makanya nanti kita lihat PP-nya ya, peraturan perusahaan. Ketika peraturan perusahaannya gimana ya akan kita bina, ini nggak bisa nih gitu loh. Kita akan cek PP-PP-nya tuh. Akan ada kebijakan mengarah ke situ ya Pak? Oh iya dong, kita lagi buat surat edaran. Iya, karena... Nggak mau pakai kelamaan, kita bikin surat edaran supaya mitra industrial kita ini bisa mengikuti itu sifatnya perintah ya, soal surat edaran sifatnya perintah, bukan himbauan, perintah. Oke, soalnya jika kita melihat begitu ya suara-suara masyarakat yang sekarang mungkin beropininya di media sosial gitu kan Pak, banyak sekali yang juga menemukan persyaratan-persyaratan yang aneh seperti yang tadi Bapak bilang, dan mungkin mereka akan bandingkannya dengan kok di luar negeri nggak kayak gini nih, meskipun kerjaannya kerjaan kasar juga di luar negeri, tapi tidak ada kayak persyaratan usia, tinggi badan dan segala macamnya. Itu tuh kalau mereka lebih berpihak kepada selalu membandingkan kepada yang di luar, justru nanti kita akan apakah bisa terkalahkan gitu Pak dari segi tenaga kerja. Nah iya, makanya gimana mau kita menyelesaikan angka pengangguran atas angka miskin ekstrim kalau negara membiarkan bahkan melegitimasi syarat-syarat yang aneh itu. Gitu loh. Di luar negeri itu orang tua itu masih nyapu, masih bekerja. Jadi ada paradigma yang salah. Seakan-akan kalau orang tua yang bekerja kasihan, nggak bisa. Kasihan kalau orang tua itu tidak punya aktivitas, kasihan kalau orang tua itu tidak punya duit, itu. Kalau kayak gitu arahnya berarti harus mindset dong Pak yang berubah ya Pak? Ini bukan soal mindset, tapi soal regulasi. Kita tidak boleh melegitimasi aturan-aturan yang dibuat perusahaan yang hanya merugikan warga negaranya, gitu loh. Tapi untuk yang tadi Bapak bilang persyaratan yang aneh-aneh dari suatu perusahaan itu sudah ditinjau nggak Pak dari dinas disnaker setempat? Ya dinaskernya ini makanya dengan adanya presiden kita, adanya Pak Menteri saya dan adanya saya, ya tugas kita yaitu gitu mencari problem-problemnya apa sih, kok ada begini nih, kok ada yang namanya investasi akhirnya kabur. Oh ternyata dihambat oleh ormas-ormas ini nih. Kok susah sekali sih kawan-kawan pencari kerja ini, kok tambah susah ya. Oh ternyata dicalo-caloin. Udah dicaloin syaratnya aneh-aneh lagi. Kenapa lagi kok begini ya? Oh ternyata ada syarat-syarat yang
malah membuat angka pengangguran di mana-mana. Kayak begitu loh. Jadi ke depan ini semoga HRD apalah pelaku usaha ini kita coba membangun iklim industrial yang sehat lah. Basisnya itu ya patriotisme tadi. Semangat patriotisme itu ya Pak yang disampaikan. Mungkin Bapak juga bisa sampaikan juga kepada masyarakat bagaimana mereka bisa menaruh harapan mungkin Pak kepada pemerintah di tengah ekonomi yang sedang sulit saat ini Pak. Ini penting sekali saya sampaikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan ini akan melakukan hal-hal yang terbaik buat kawan-kawan buruh dan juga para pencari kerja. Karena di kami Kementerian Tenaga Kerja harus mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden kita semua. Soal apalagi kita lihat Pak Presiden punya narasi besar, saya sebelum dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, saya mau melihat rakyat saya itu tidur nyenyak. Artinya apa? Ketika orang tidur nyenyak kan tidak punya beban terkait soal ekonominya. Nah, soal ekonomi ini berarti soal apa? Pekerjaannya. Pekerjaan itu soal yang apa? Gaji. Nah kalau seandainya mereka mendapatkan gaji yang baik dan kesejahteraan tertutup, saya yakin tugas Presiden kita ini yang mulia ini, narasi besarnya ini untuk rakyat Indonesia dan buruh, ya kita doakan dan kita dukung. Karena kita mau semangat patriotisme ini, ayo kita gaungkan lagi. Jadi persoalan, kalaupun ada persoalan, ayo ini menjadi persoalan kita sama-sama. Tidak saling menuduh, tidak saling menunggu, tidak saling mengeluh. Gitu. Kalau nanti rakyat dulu, pemerintah nggak bekerja, gue bilang loh, kok rakyatnya malas. Yang satu begini nggak mau. Makanya semangat patriotisme itu, ayo kita bangkitkan kembali. Karena ternyata bangsa ini yang sudah tergerus itu semangat patriotismenya. Semangat patriotisme yang selalu ditekankan oleh pemerintah. Harus semangat ya Pak ya? Ya semangat dong. Tetap sabar untuk para pekerja. Tentunya kita harapkan perlindungan dan juga kesejahteraan bagi para pekerja ini senantiasa didapatkan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Immanuel atas waktunya bersama kami di One on One. Dan demikian pemirsa perbincangan kami bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Perlindungan dan kesejahteraan adalah hak setiap buruh. Hak yang seharusnya dijunjung tinggi, bukan hanya sebentuk janji. Namun kenyataannya masih banyak ketimpangan yang terjadi di balik keringat para buruh yang tak jarang ditemui perlakuan yang tidak menjunjung rasa adil. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak, pemerintah yang benar-benar hadir, regulasi yang berpihak, serta kesadaran kolektif yang tumbuh dari para buruh itu sendiri. Kerjasama lintas lini mungkin bukan solusi, tetapi bisa menjadi langkah awal yang memiliki arti. Selamat Hari Buruh Nasional. Saya Angelika Eva Gam, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode One on One berikutnya. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.